Sekarang kita kulik stadion dari kawan baik gua, Evangelos Marinakis, my friend ya. Kita sudah berada di Nottingham Forest Stadium, City Ground. Kita lihat seseru apa dan sebagus apa klub OKB ini. Ya, let's go. Ya, Nottingham Forest itu di take over atau dibeli oleh grupnya Evangelos Marinakis yang juga memiliki Olympiakos dan Rio Ave dari Portugal. Akuisisi yang terjadi di tahun 2017 ini sekaligus menjadi milestones dari perubahan signifikan yang terjadi di Nottingham Forest Club. Sudah established sebagai klub Premier League saat ini, tidak berada dalam posisi harus kejar-kejaran dengan jurang degradasi. Pada musim ini, Angelos Marinakis dan juga Edu itu mempertahankan pemain kunci seperti Morgan Gibbs White dari klub-klub yang lebih prominent, mendatangkan Ndoye dari Bologna, Douglas Luiz dari Juventus, Omari Hutchinson dari Ipswich Town, dan beberapa pemain mahal lainnya. Kalau gue merasa memang Evangelos Marinakis ini memiliki karakter yang kuat. Selain tentunya statement-statement dia di media itu terasa dengan sangat dalam ketika gue mengunjungi City Ground. Di setiap inci dan sudut stadion ini itu melambangkan betapa self-centernya seorang Marinakis ini. Di lorong aja itu udah harus ada fotonya dia dan seperti apa dijelaskan jasa-jasanya dia kepada klub ini sejak tahun 2017. Gua nggak recall ya, dalam perjalanan gua stadium tour ke banyak sekali stadion yang lain, itu ada khusus section tentang pemilik dan owner yang merevolusi peruntungan dari klub. Nah, ini tuh gua ngelihatnya bahkan ada di 2-3 titik. Pertama adalah lorong untuk menuju ke trophy room, itu ada khusus section tentang dirinya Marinakis. Kemudian ada juga di museum ya, ketika fans yang ikut stadium tour dipaksa menyaksikan putaran video jasa-jasa dari Marinakis untuk bisa membangun dan memperbaiki klub ini. Gue kayak nonton propaganda videonya Kim Jong Un. Lebih parahnya lagi, dari mulai security, petugas stadium tour, itu kelihatan banget takutnya sama Marinakis dan merefer dia sebagai Mr. Marinakis. Manggilnya aja Mr. Mana ada orang yang di Inggris Sobri itu manggilnya Mr. Kagak ada, my friend. Saking personalnya Marinakis ini, dia sampai memban Gary Neville dari City Ground. Oke guys, ini ruang media interviewnya ya untuk Nottingham Forest, dan kalian semua tahu di tempat ini Gary Neville itu di ban, nggak boleh doi masuk sini. Kita masuk, my friend. Hai Gary Neville. Gimana my friend, aman? Gua BFF sama Marinakis tuh BFF gua. Lu nih ruangan gua ini. Oke, kita sekarang masuk ke sesuatu yang lebih serius, di mana sejarah Nottingham Forest ini sangat panjang, my friend. Dimulai dari tahun 1897 dan 1898, mereka pertama kali menjuarai FA Cup di depan 62.000 fans. Mereka menjuarai FA Cup yang kedua itu di tahun 1959, uniknya ini dengan 9 pemain, karena satu pemain diusir dan satu pemain patah kaki. FYI, ketika itu belum ada peraturan pergantian pemain. Jadi walaupun patah kaki, itu sang pemain Nottingham Forest tetap berada di dalam lapangan dan melanjutkan permainan. Masa-masa kegemilangan Nottingham Forest mulai tercipta sejak Brian Clough itu bergabung di tahun 1975 dan membawa klub Forest promosi ke Divisi 1 di tahun 1976. FYI, Divisi 1 pada zaman itu ekuivalen atau sama seperti Premier League di hari ini. Kemudian di tahun 1977 dan 78 itu Peter Taylor bergabung dalam tim kepelatihan Brian Clough dan
menjuarai First Division yang ekuivalen dengan Premier League dengan mengalahkan Liverpool pada musim tersebut yang ditinggalkan di urutan posisi kedua. Setelah menjuarai First Division, itu Brian Clough dan Peter Taylor membawa Nottingham Forest untuk pertama kalinya menjuarai European Cup Final atau sekarang dikenal dengan Liga Champions. Pemain-pemain bintang yang berkontribusi untuk kemenangan Nottingham Forest di juara Liga Champions yang pertama, mungkin kalian beberapa familiar, itu adalah Peter Shilton yang merupakan kiper legendaris timnas Inggris, dan uniknya ada satu nama pemain yaitu Trevor Francis yang juga gue bahas di episode Birmingham City ketika gue menjelaskan Trevor Francis adalah pemain pertama di Liga Inggris yang ditransfer dengan harga 1 juta pound, dan itu adalah ke Nottingham Forest. Uniknya Trevor Francis adalah pencetak gol yang ada di final untuk memastikan Nottingham Forest menjuarai Liga Champions pada tahun 1979. Tidak hanya menjuarai, namun Nottingham Forest juga mendominasi. Itu terbukti mereka kembali menjuarai Liga Champions di tahun 1980, mempertahankan gelar ini. Kombinasi antara Brian Clough dan juga Peter Taylor mampu mencapai prestasi yang hanya bisa dicapai oleh 4 klub saja. Selain Nottingham Forest, itu hanya Liverpool, AC Milan, dan Real Madrid yang mampu menjuarai Liga Champions back to back. Sekarang kita masuk ke fakta-fakta unik dari Nottingham Forest. Nottingham Forest itu tercipta dan berdiri pada tahun 1865, my friend. Dan awalnya ini adalah tim hoki rumput atau permainan yang bernama Shinty. Para pemain Shinty ini akhirnya berkumpul dan berdiskusi. Dan mereka memutuskan agar menjadi klub yang lebih besar lagi, mereka akhirnya convert ke sepak bola. Dipilihlah warna merah Garibaldi yang merepresentasikan identitas mereka sebagai Nottingham Forest Football Club. Selain itu, yang uniknya Nottingham Forest adalah tim pertama yang memperkenalkan shin pads. Pertama kali juga sebuah pertandingan dipimpin wasit menggunakan peluit itu terjadi di Nottingham Forest. Nottingham Forest juga merupakan klub pertama yang mengintroduce corner flag. Dan FYI, kalau ada pertandingan sepak bola yang terjadi kebakaran, itu terjadi di Nottingham Forest pada tahun 1968 ketika mereka melawan Leeds United. Setelah era Brian Clough dan Peter Taylor, performa Nottingham Forest terus menurun hingga harus jatuh ke kasta ketiga piramida sepak bola Inggris. 2017, Marinakis mengambil alih klub dan membawa Nottingham Forest kembali promosi ke Premier League dengan menunjuk seorang Steve Cooper dan tentunya membawa beberapa pemain yang cukup ikonik yang saat ini mungkin kalian cukup familiar. Antara lain itu adalah Brennan Johnson yang saat ini tampil di Tottenham Hotspur dan Jet Spence yang juga sekarang membela Spurs. Steve Cooper membawa Nottingham Forest lolos ke Premier League via playoff. Itu adalah pertandingan yang digelar dengan sangat dramatis sampai hari ini. Banyak fans Nottingham Forest yang meneteskan air mata pada saat itu karena mengakhiri penderitaan mereka selama bertahun-tahun. Dan laga perdana Forest saat kembali promosi ke Premier League itu adalah sebuah rekor di mana atmosfernya sungguh luar biasa dan mereka berhasil mengalahkan West Ham dengan skor 1-0. Oke, ini adalah main stand yang tadi sempat gue jelaskan. Kalau di tahun 1968 ini sempat kebakaran ketika menghadapi Leeds United. Setelah direnovasi, ini menjadi tempat jajaran Board of Director dari Nottingham Forest saat menghadiri pertandingan. Ini adalah Brian Clough stand. Ini adalah stand yang diberikan untuk tribute manajer legendaris Nottingham Forest.
Bisa kalian lihat di situ ada area VIP yang berlapis kaca, itu biasanya dihadiri oleh keluarga para pemain Nottingham Forest. Kemudian untuk stand Brentford ini adalah kombinasi dari fans away dan juga beberapa fans militan Nottingham Forest pada hari pertandingan. Sekarang kita masuk ke ruang ganti. Kalau kalian lihat pada posisi center atau di tengah, itu normalnya di hari pertandingan Postecoglou menempatkan starting 11-nya yang ada di tengah. Kemudian para pemain cadangan itu mengisi posisi tempat duduk di kiri dan kanan. Jujur ini masih bau cat baru. Jadi ini benar-benar direnovasi secara total oleh Marinakis menghadapi Premier League musim yang baru. Sekarang kita masuk ke ruang preskon. Biasanya memang ini dihadiri oleh Postecoglou atau pendahulunya Nuno Espirito Santo setelah pertandingan home. Begitupun dengan manajer yang datang untuk away. Harus melakukan tugas media, address media setelah pertandingan selesai di ruang press conference ini. Ruangan press conference ini juga digunakan untuk mengannounce pemain baru atau signing baru dari Nottingham Forest, dan juga setiap ada pemain yang sudah bergabung itu memperpanjang kontraknya. Jamaknya mereka membawa keluarga untuk merayakan momen yang penting ini. Sekarang kita masuk ke museum dari Nottingham Forest. Selain tadi yang gue jelaskan ke kalian, ada sebuah video yang diputarkan berisi propaganda jasa-jasa dari Evangelos Marinakis. Di sini kalian juga bisa lihat ada begitu banyak memorabilia, mulai dari surat tanah di City Ground, jersey-jersey dari tahun ke tahun yang pernah digunakan oleh mantan pemain atau ex pemain dari Nottingham Forest, trofi First Division, kemudian juga trofi Liga Champions, kemudian juga trofi FA Cup, dan tentunya trofi Championship. Ya, itu dia sejarah yang cukup panjang dari Nottingham Forest Football Club, dimana kalian udah lihat semua fasilitas dan juga stadionnya. Jangan lupa buat kalian tetap support ya Subatornya dengan cara klik link yang ada di pin komen untuk pembelian produk Rexona ya, Ice Cool yang spray yang memberikan kesegaran dan juga instant dry. Dan pastinya juga kalian jangan lupa support terus untuk gue bisa mendapatkan lebih banyak pemain-pemain bisa diinterview Premier League dengan cara berlangganan video dengan kode unik gue. Linknya juga sudah ada di deskripsi. Oke? Terima kasih my friend. Berikutnya kalian ingin gue ke stadion mana lagi, langsung gabung di kolom komentar. Let's go.